Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Neneng Tati Kurniasari, lahir di Bandung 20 Desember 1978. Unit kerja saya di SMAN Tanjung Sari. Saya selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Kompetensi dasar yang akan saya ketengahkan hari ini adalah memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Bagaimanakah penerapannya dalam mengkaji peristiwa sejarah? Kita lihat terlebih dahulu konsep perubahan. Konsep perubahan definisinya adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Konsep perubahan ada dua jenis, perubahan secara cepat dan perubahan secara lambat. Konsep perubahan. Contoh perubahan secara cepat yaitu peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Contoh perubahan secara lambat, penerapan politik etis di masa Hindia Belanda mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad 20. Nah, ini adalah contoh perubahan secara cepat. Di sini ada gambar pengeboman kota Hiroshima Nagasaki yang menyebabkan menyerahnya sekutu, ya. Jepang, maksudnya Jepang terhadap sekutu. Kemudian perubahan secara lambat, kita lihat di sini ada sebuah gambar, ada politik etis yang nanti akan memunculkan kebangkitan nasional, ya, Indonesia di sini. Gambar konsep perubahan ini digambarkan bergambar zigzag, ya, karena terjadi ini sebuah perubahan. Konsep keberlanjutan, kita lihat definisinya. Konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Gambar konsep keberlanjutan adalah garis lurus. Contohnya kita lihat, contoh keberlanjutan. Peran pemuda pada masa pergerakan nasional terlihat pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya, peran pemuda pada peristiwa Reformasi 1998 menyebabkan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kita lihat contoh konsep keberlanjutan. Di sini ada contoh Sumpah Pemuda, peranan pemuda yang kita soroti di sini. Kemudian ada peran pemuda pada masa reformasi. Ya, konsep keberlanjutan di sini terlihat dari peran pemudanya. Baik pada masa tahun 28 dan 98 ini sama-sama peran pemudanya sangat besar di sini. Ya, ini contoh keberlanjutan. Oke, demikian konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Semoga kita dapat memahami dan dapat menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum.